Mampukah pemerintahan Victor bangun jalur kereta api di Pulau Flores? Sahabat Suara Flores yang budiman, kemajuan sarana transportasi di Pulau Flores kini kian pesat. Berbagai jenis kendaraan seperti motor dan mobil hingga bus besar dan bus kecil ramai lalu lalang di jalur utama Trans Flores dari kota Labuan Bajo hingga kota Larantuka, Flores Timur. Selain jalur darat, jalur lalu lintas laut dan udara pun makin lancar. Berbagai maskapai melayani penerbangan dari dan ke Flores setiap hari didukung dengan fasilitas bandara yang sudah cukup baik. Demikian juga kapal-kapal laut dan kapal feri ASDP yang setiap minggu dan setiap bulan hilir mudik sandar di pelabuhan-pelabuhan berkualitas mantap. Selain itu, sudah saatnya dibangun jalur kereta api Trans Flores dari Labuan Bajo menuju Larantuka di jalur alternatif Trans Utara Flores atau Pantura. Jalur kereta api ini akan melewati beberapa kabupaten, yaitu mulai dari Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sika, dan Kabupaten Flores Timur. Bila dibangun, maka Pulau Flores akan memiliki alat transportasi baru yang efektif dan efisien dalam mempercepat pergerakan manusia dan barang dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Flores. Menurut salah satu pemerhati pembangunan infrastruktur NTT, Edward Sagen Babanong, bila ada kebutuhan pemerintah dan rakyat Flores akan sebuah jaringan atau jalur kereta api, maka hal itu perlu dikaji dan harus melewati berbagai survei dan penelitian layak tidaknya jalur kereta api Trans Flores dibangun. Namun, menurut jebolan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta ini, jika ada usulan rakyat, maka itu adalah hal yang wajar. Karena mungkin saja rakyat Flores membutuhkan kereta api untuk kelancaran transportasi yang mendukung kemajuan ekonomi daerah Flores. Butuh keberanian pemerintah untuk memperjuangkan kebutuhan jalur kereta api Trans Flores. Jika rakyat butuh, pemerintah bisa perjuangkan. Mengapa tidak? Asalkan harus didahului dengan berbagai kajian, survei, dan penelitian yang matang, karena ini memang tidak mudah. Prinsipnya, sebagai sebuah terobosan transportasi, ide dan gagasan ini menarik untuk kita diskusikan bersama, kata pria kelahiran Maumere, Kabupaten Sika ini saat berdiskusi dengan Suara Flores. Menurut Edward, untuk membangun sebuah jalur kereta api membutuhkan investasi yang besar. Oleh karena itu, butuh investor besar, butuh subsidi pemerintah daerah di beberapa kabupaten tersebut, dan butuh APBN dan APBD yang diperjuangkan oleh para wakil rakyat. Angkanya bisa tembus triliunan rupiah. Masalah lain yang harus diantisipasi adalah masalah lahan yang sering menjadi konflik. Dukungan rakyat di seluruh kabupaten di Pulau Flores juga diperlukan untuk memuluskan rencana ini. Bangun rel kereta api, bangun stasiun kereta api, dan beli kereta api juga pengelolaannya membutuhkan biaya yang cukup besar. Investasinya sangat besar dan butuh investor besar. Memang tidak mudah, harus ada kesiapan daerah dalam hal anggaran, juga dukungan dari pemerintah pusat dan DPR RI. Dan jangan lupa dukungan rakyat karena sering ada konflik lahan yang menjadi penghambat pembangunan. Kita butuh bangun stasiun di setiap kabupaten, mulai dari stasiun Labuan Bajo hingga stasiun di Larantuka. Belum lagi operasional dan lain-lain. Ini butuh biaya triliunan rupiah. Disinggung mengenai asas manfaat dari pembangunan jalur kereta api Trans Flores. Lanjut Edward, bukan saja untuk menjawab kebutuhan warga Trans Utara Flores atau Pantura yang puluhan tahun kesulitan transportasi karena jalan raya yang gagal dibangun, tapi juga yang utama adalah mempercepat akses ekonomi dan perdagangan serta memajukan pariwisata Flores yang sangat luar biasa. Jika saja jalur kereta api Trans Utara Flores dibangun, maka arus manusia, arus barang dan jasa dipastikan akan lebih lancar. Selain itu, arus wisatawan domestik dan mancanegara akan meningkat
karena mereka mendapat akses secara mudah dan cepat. Melalui kereta api dari Labuan Bajo menuju Larantuka yang memiliki objek pariwisata alam yang menakjubkan, pasti diminati oleh para wisatawan yang datang ke Flores. Duduk di dalam kereta api, mereka bisa menikmati panorama alam Flores dalam sekejap saja. Mengenai kondisi geografis Flores yang topografinya terdiri dari bukit-bukit yang menjulang, kata dia, itu sangat menarik karena bisa dibangun terowongan untuk melewati bukit-bukit tersebut. Tentu akan terlihat lebih indah dan menantang seperti di negara-negara maju yang memberikan daya tarik tersendiri. Namun, yang perlu diwaspadai, Flores adalah daerah gempa. Oleh karena itu, konstruksinya harus dipertimbangkan secara baik. Ya, jika pemerintah dan rakyat siap dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat, ini pasti bisa. Soal letak dan kondisi geografis, para konsultan dan kontraktor kita sudah berpengalaman untuk itu. Jadi tidak ada soal. Di Papua saja bisa dibangun kok. Kenapa Flores yang kecil ini tidak bisa? Teknologi konstruksi Indonesia sudah makin maju. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau ada peluang, maka harus berani melakukan terobosan baru. Pemerintah Nusa Tenggara Timur yang saat ini dipimpin oleh Gubernur Victor Laiskodat dan Wakil Gubernur Yosef Naisoi harus dapat berani untuk membuat terobosan besar ini. Ini adalah usulan rakyat Flores. Semoga Gubernur Victor dan Wakil Gubernur Naisoi mulai berpikir tentang ide gila anak muda Flores ini. Demikian sahabat, kami kabarkan dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Salam hormat dan sampai jumpa.